Apa itu manajemen strategi? Manajemen strategi merupakan proses sistematis dari suatu organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi suatu strategi dari suatu organisasi tersebut. Ada pula menurut para ahli, yang pertama ada Arnold Shehak dan Nicholas S. Matlock dalam bukunya yaitu Strategic Management. Mereka berdua mendefinisikan manajemen strategi sebagai pembimbing suatu organisasi tersebut untuk mencapai sasaran utama mereka. Ada juga menurut para ahli yang lain yaitu Hai Ansoff dalam bukunya Implementasi Manajemen Strategi. Beliau mendefinisikan manajemen strategi sebagai proses hubungan antara perusahaan dan lingkungan untuk mencapai perubahan-perubahan dalam suatu organisasi tersebut. Strategi pemasaran adalah suatu rencana yang bersifat komprehensif, terintegrasi, dan juga konsisten. Dalam hal ini, strategi pemasaran ditujukan atau sebagai pedoman dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan strategi pemasaran, terdapat dua faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti keuangan perusahaannya, terus ada juga produksi dari perusahaannya, terus ada sumber daya manusia dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan. Contohnya peraturan dan kebijakan pemerintah, keadaan politik masyarakat, terus kondisi pasar, dan juga perkembangan teknologi juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pasar. Untuk selanjutnya yaitu ada tujuan dari strategi pemasaran. Yang pertama ada meningkatkan konsumsi, yang kedua ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yang ketiga ada meningkatkan ragam pilihan produk, dan yang keempat ada meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada strategi push and pull. Strategi push and pull ini merupakan strategi dasar yang ada dalam manajemen strategi untuk mengatur aliran barang ataupun jasa dari produsen ke konsumen. Yang strategi pull and push ini memiliki tiga perbedaan utama. Yang pertama ada dari orientasi. Orientasi dari strategi push ini merupakan produksi, sedangkan orientasi dari strategi pull merupakan permintaan. Selanjutnya ada fokus. Fokus dari strategi push ini sendiri itu merupakan penyediaan, sedangkan fokus dari strategi pull itu adalah permintaan juga. Selanjutnya yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan strategi push itu berdasarkan perkiraan, sedangkan untuk pengambilan keputusan strategi pull itu adalah data real time yang ada di pasar. Ada dua elemen kunci dalam manajemen bisnis yang berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan juga inovasi. Yang mana keduanya ini mencakup baik dari proses produksinya maupun penyediaan layanannya. Dua elemen ini diantaranya yang pertama yaitu strategi operasional, dan kemudian yang kedua ada strategi teknologi. Elemen yang pertama ada strategi operasional yang merupakan rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi ataupun suatu perusahaan melalui pengelolaan sumber daya, kemudian proses, dan juga sistem yang efisiensi mencakup dari aspek produksi hingga distribusi, yang mana bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian mempersedikit atau memperkecil biaya namun tetap meningkatkan kualitas. Ada 4 komponen dalam elemen strategi operasional ini. Yang pertama ada pengelolaan rantai pasokan, kemudian yang kedua ada proses produksi, yang ketiga ada manajemen kualitas, dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Kemudian ada elemen yang kedua yaitu strategi teknologi. Strategi teknologi dalam konteks bisnis itu merupakan alat atau metode yang digunakan untuk memproduksi suatu produk ataupun layanan. Nah, dalam hal ini ada 4 komponen penting ya dalam strategi teknologi. Yang pertama ada otomatisasi. Ini biasanya digunakan dalam pabrik atau misalkan mesin-mesin untuk mengurangi jumlah tenaga kerja tetapi tetap mempercepat atau membuat produksi lebih efektif. Kemudian yang kedua ada inovasi produk. Inovasi produk ini bisa berupa mengembangkan produk baru ataupun mengembangkan produk yang sudah ada dengan teknologi yang lebih canggih. Ada yang ketiga yaitu sistem informasi. Ini merupakan sistem atau perangkat lunak yang digunakan untuk analisis data ataupun informasi. Dan yang terakhir ada komunikasi, di mana komunikasi ini sangat penting kaitannya untuk menjalin
relasi dengan antar anggota tim ataupun dalam satu anggota tim tersebut. Strategi manajemen sumber daya manusia merupakan serangkaian tindakan yang dirancang untuk mengoptimalkan potensi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama ada perencanaan atau planning, kedua ada pengadaan atau rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada orientasi, pelatihan dan pengembangan, yang kelima ada evaluasi kerja, dan yang keenam ada kompensasi dan penggajian. Selanjutnya ada langkah-langkah strategi manajemen sumber daya manusia. Pertama, ada analisis kebutuhan sumber daya manusia. Kedua, ada perencanaan ketenaga kerjaan. Ketiga, ada perekrutan dan seleksi. Keempat, ada pengembangan karyawan. Kelima, ada evaluasi. Yang keenam, ada manajemen kinerja. Dan yang ketujuh, ada retensi karyawan. Selanjutnya ada riset dan pengembangan. Riset di sini yaitu bertujuan untuk mengetahui perilaku konsumen, terus kondisi pasar, dan juga tren-tren yang sedang viral untuk dijadikan sebuah strategi. Nah, biasanya dalam riset itu menggunakan dua metode analisis ya. Yang pertama ada metode SWOT atau analisis SWOT. Ini tuh berkaitan dengan kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman. Nah, yang kedua yaitu ada metode pastel. Maksudnya pastel. Pastel di sini yaitu berkaitan dengan menganalisis politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Selanjutnya yaitu setelah melakukan riset yaitu melakukan pengembangan. Nah, pengembangan di sini itu terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada analisis SWOT tadi. Ya, analisis SWOT ini yaitu menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, bahkan ancaman dari suatu perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan itu seperti apa. Nah, yang kedua yaitu ada menetapkan visi misi. Menetapkan visi misi di sini yaitu berarti kita itu harus menetapkan arah yang jelas mau dibawa kemana tujuan perusahaannya. Nah, yang ketiga ada formulasi strategi. Formulasi strategi di sini yaitu pengembangan terkait strategi-strategi apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Nah, yang keempat ada implementasi atau pelaksanaan strategi yang telah dirancang. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi dan juga kontrol. Evaluasi dan kontrol di sini yaitu berfungsi untuk menilai apakah strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu sudah efisien atau belum. Lalu apa sih manfaat mempelajari manajemen strategi? Yang pertama ada pemahaman yang lebih baik terhadap lingkungan bisnis. Ini membantu kita untuk memudahkan dalam beradaptasi terhadap bisnis baru. Yang kedua ada peningkatan kemampuan analisis. Nah, di sini kita diajarkan untuk berpikir kritis. Yang ketiga ada pengambilan keputusan yang lebih baik, karena sebelumnya kita sudah belajar untuk berpikir dengan kritis, maka selanjutnya kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada pengembangan keterampilan komunikasi. Hal ini itu bisa dipastikan karena kalian dalam manajemen strategi akan berlatih 3 hal. Yang pertama, kalian akan berlatih menganalisis. Kedua, kalian akan berlatih untuk mempresentasikan ide kalian. Dan yang ketiga, kalian akan meyakinkan orang lain. Hal ini bisa dipastikan meningkatkan kemampuan komunikasi kalian. Yang kelima dan terakhir yaitu ada pengembangan karir. Peningkatan dan pengembangan karir ini bisa dipastikan membuka peluang karir kalian agar lebih luas, sehingga karena manajemen strategi ini sangat dibutuhkan di bidang industri, terutama di bidang manajemen. Kalau mempelajari manajemen strategi lebih lanjut, so ayo pilih di UIN Gusdur.